Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan dalam Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Itulah tema Natal KWI dan PGI di tahun 2022 yang dikutip dari bacaan Injil yang akan kita dengarkan hari ini. Melalui tema ini antara lain kita diajak secara rohani untuk tidak lagi menjalani cara hidup yang lama, yang kurang berkenan bagi Tuhan dan sesama setelah perjumpaan dengan Sang Dia dalam sukacita Natal. Artinya saya dan Anda, kita semua diajak menjadi manusia baru yang kreatif, menemukan jalan dan cara baru dalam membangun peradaban kasih dengan sesama, juga dalam mewartakan kasih-Nya. Para rekan-rekan imam, suster, frater, bruder, bapak ibu, saudara, saudariku yang terkasih. Dalam kerangka untuk itu, hari ini kita semua umat Katolik, secara lebih khusus warga Indonesia yang tergabung dalam Flobamora Global, berkumpul untuk bersyukur, berkumpul untuk berjumpa dengan Dia yang menguatkan kita untuk bangkit, meninggalkan cara hidup yang lama dan menemukan jalan baru, serta untuk melangkah bersama dengan semangat baru sebagaimana tema Natal kita hari ini. Agar saya dan Anda, kita semua dipantaskan dan dilayakkan dalam perayaan syukur ini, serta agar perayaan ini sungguh memperbaharui hidup kita karena perjumpaan dengan Sang Dia. Mari kita hening sejenak, mohon ampun atas dosa-dosa kita. Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami telah berdosa terhadap Engkau. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami, ya Tuhan, dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Rahasia Kristus telah diwahyukan, dan para bangsa menjadi pewaris perjanjian. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris,
menjadi anggota tubuh serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem di tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal ihwal anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan.
konselebran, para imam lainnya, bruder, frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Salam damai Natal dan bahagia tahun baru untuk kita semua. Paus Fransiskus mengatakan, hidup adalah sebuah perjalanan. Ketika kita berhenti, banyak hal tidak berjalan dengan baik. Situasi bisa berubah, orang juga bisa berubah. Maka jadilah orang pertama yang berusaha membawa kebaikan. Makna Natal dan Tahun Baru bagi kita semua yang percaya berarti merayakan sebuah kehidupan. Merayakan kehidupan berarti merayakan kebersamaan serta memuliakan kehidupan yang merupakan sebuah berkat. Tepat seperti inilah kita memaknai tema kita pada hari ini, berjalan bersama semangat baru. Berarti bukan hanya berada di antara, namun berada bersama. Hal ini mengacu pada Yesus sendiri yang tinggal bukan hanya di antara kita, tetapi juga berada bersama dengan kita semua. Dalam renungan pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk mengambil satu poin pokok yang bisa mewakili pesan Warta Suci Epifani dan Natal bersama kita pada hari ini. Poin pokok tersebut ialah beranilah bertindak seperti Tuhan, yaitu menjadi manusia. Menjadi manusia diartikan dalam 3 nuansa, yakni dipanggil kepada persekutuan dengan Tuhan, dipanggil kepada persekutuan dengan alam dan dunia, serta dipanggil dalam persaudaraan atau kesetia kawanan dengan sesama manusia. Persekutuan kita dengan Tuhan. Tuhan bagi kita bukanlah sekadar sakramental atau devosional Tuhan. Tuhan senantiasa menulis lurus di atas garis bengkok hidup kita. Kita yang celaka karena dosa pada akhirnya menjadi untung dan ulung karena Tuhan lahir dan hadir untuk kita. Tuhan lahir dan hadir bersama dengan kita. Maka kita bisa juga mengerti dalam konteks Warta Suci pada hari ini, Tuhan itu menakutkan sekaligus memikat kita. Tuhan menakutkan dalam arti bahwa ada sesuatu kekuatan ilahi yang mesti kita sadari dan menjadi awasan bagi kita semua untuk hidup baik secara moral, fisik, dan juga spiritual. Jikalau kita tidak memiliki rasa takut, kita bisa saja berbuat semaunya kita, semena-mena, dan juga berbuat dosa. Kitab Amsal mengingatkan kita semua bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan kebijaksanaan. Namun ini tidak berarti bahwa Tuhan itu adalah momok menakutkan bagi kita semua, atau kita sedang menciptakan sebuah gambaran tentang Tuhan yang menakutkan sehingga kita tidak bisa bergerak bebas, atau kadang pula sebagai boneka yang dikontrol dan juga pada saat yang bersamaan tidak bisa berpetualang di muka bumi ini. Herodes dalam bacaan Injil tadi mewakili orang yang takut akan cahaya dan kebenaran. Dia sebenarnya takut akan dirinya sendiri, takut akan kekuasaannya, takut akan ketidakmampuannya menjadi orang yang baik dan dipercaya sesamanya, takut akan kehilangan reputasi dan karakter pribadinya. Herodes tidak takut akan Tuhan, bahkan dia menganggap Tuhan yang menjadi manusia itu sebagai saingannya.
Tuhan itu memikat. Dasarnya ialah para Majus datang menemui Yesus. Mereka berjalan melampaui segala rintangan dan bahkan kemungkinan bahaya yang mengancam jiwa dan raga mereka. Satu hal yang membuat mereka datang menemui Yesus ialah karena Yesus menampakkan dirinya, memikat mereka, dan karena itu mereka bergegas dan antusias mendatanginya. Yesus itu memikat kita karena Dia telah menjadi manusia, karena Dia yang telah terlebih dahulu mengasihi kita, karena Dia telah lebih dahulu merasakan kesederhanaan hidup, lahir dalam kesederhanaan, karena Dia wafat untuk kita semua, karena Dialah yang membentuk citra khas panggilan kita. Itulah sebabnya kita selalu berdoa kepadanya, berpaling kepadanya, berlari kepadanya, meminta pertolongan, jatuh ke dalam pelukannya, mencari kedamaian dan ketentraman. Dan ketiga Majus tadi mewakili kita semua yang bersukacita atas adanya terang, adanya Yesus. Kedua, persekutuan kita dengan alam dan dunia. Dasarnya ialah para Majus mengikuti petunjuk alam dan pergi mencari Tuhan sampai mereka menemukannya. Juga di dalam Injil, Yesus meminta kita semua supaya menjadi pohon yang baik, yang senantiasa menghasilkan buah yang baik pula. Jika kita menganalogikan kedekatan kita dengan alam, kita bisa berkaca pada sebatang pohon. Urat-urat di dalam tubuh kita seumpama akar-akar pohon yang menyokong pertumbuhan sebuah kehidupan. Pohon tidak bisa berdiri tegak dan bertumbuh sehat ataupun berumur panjang jikalau tidak mempunyai akar yang baik, dan seandainya akar-akar tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Bahkan kita juga biasanya mempromosikan slogan berurat dan berakar dalam budaya dan iman kita. Paru-paru kita itu seumpama cabang, dahan, dan ranting pohon. Pohon tidak bisa disebut pohon tanpa ranting, dahan, dan cabang. Sedangkan sidik jari kita itu seumpama lempengan pohon. Bentuk dan gambarnya menyerupai telapak jari-jari tangan dan juga jari-jari kaki kita. Analogi ini sedikit menggambarkan bagaimana seharusnya kita berelasi dengan alam di sekitar kita. Demikian juga analogi ini bisa menjelaskan bagaimana persekutuan dan kedekatan kita dengan alam. Ketiga, persaudaraan dan kesetiakawanan dengan sesama manusia. Tuhan Yesus yang lahir dan datang adalah berkah bagi kita semua, yang membuat dan mendatangkan keelokan bagi kehidupan kita manusia. Tuhan Yesus hadir untuk menganugerahkan pembebasan kepada pengemis yang remuk redam hatinya di tepi jalan. Yesus hadir bagi para nelayan yang telah sepanjang malam tidak mendapatkan seekor ikan pun, seperti pada pengalaman Petrus. Tuhan Yesus hadir. Allah Bapa sumber segala cinta, Engkau telah mengutus putra-Mu untuk datang ke dunia ini agar kami tidak berjalan dalam kegelapan. Bimbinglah kami untuk menemukan putra-Mu agar kami dapat merasakan kedamaian hati dan dapat mewartakan kasih-Mu yang sejati. Kini kami datang padamu untuk memanjatkan doa-doa kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Sang Pembawa Cinta. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam. O Bapa teti kawan lolon, letaneng nelon Roh Kudus, heto hulane nodin temain Sri Paus, uskup non tuan wuhan kain, maandrai tua ta'a panadore laran moen. Pana tutu koda kiring senaren, tutu mari ribu ratu ana moen.
Nehogo beta rodi seba juru selamat, ya murid raen nawa naen. Marilah kita mohon. Bagi para pejabat pemerintah, Bori kukun raisia hotu-hotu, a ama maroma, tama no halore ba amikan ukun raisia hotu-hotu, ne ebe samak sia nalao, sia natene, ne e bodik renu sia tebe-tebes, ami husu ba itabot. Marilah kita mohon. Bagi para misionaris, usi aku asat ma aku belan, pebek mamatanis nyo ana asmanaf ma mantanif, mu ay mainsin no kosanat mapenu, menes mabunu, painsin eno lalan, enay ta eno manisu natfay, pemansin manikin maetene, hesinabe manmatan, nanawtuni wisneno malasi wisneno. Nyo kolom manu, henaita kolom manu sin monik matolok namlia manasbet. Anhet fenek sumbanit nyo amoet maakakait. Simo matataintan hay onen tutis matulun ia usi. Bagi anak-anak dan remaja misionari, yo mori, pergi dami kamping buat tuka dami, agus sangget anak misionari, porong ikut kue wintuk, neho dise sengaji majus, kawe anak leca mori Yesus, cengka kue nai de buat tuka dami, agus sangget roeng de Indonesia. Porong neranehon talagewang, sangget anak misionari. Kudu teng kue bengkes sangget ACKE hai labar. Porong teng kue nai momang camatau, momang kamping iset beti agus sanggen atalalo. Bagi mereka yang diam-diam meninggalkan gereja, o ama dungga gebondo bolu, yaki mawe maringi mono patutu malara dua, gai kadamadeku kage ate atapi ama, mono pakato ma ate baramu, gai kamadamakako maro kage ne gereja. Marilah kita Bagi kita semua yang ada di sini, Emma Dewareta Taola Patipea, Pepe Sairi Aria Rebua kami anak Loba Mora Global dia Filipina, Nerbu Talora nama Pungaola. Kami ngede Emma Dewa, ebewewe ne pelumolo, ko ola pikireke ne evakilo. Mo kami gae sai yukatei gae Yesus, ila Raja gae telu. Kami moga mo ngala pearala ti ata, mo imu yukate ga Yesus, Dewa ana taola so isala rebua kita ata dia wawotana. Marilah kita mohon.
Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sudah berjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepada, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Saudari dan saudaraku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia yang pada masa ini kita rayakan kelahirannya. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Ia Tuhan saya tubuh Kristus melindungi kita sampai kehidupan yang kekal. Amin.
yang mendengar. Dan dalam setiap kasih selalu ada mata, selalu ada hati yang menerima. Untuk itu, mari kita melanjutkan ke acara yang berikut, yakni sambutan. Kita akan melewati beberapa sambutan. Sambutan yang pertama dari sesepuh kepada Bapak John tempat diberita. Selamat pagi. Sudah diinformasikan oleh suster saya Bapak John dan Pastor di tempat. Saya ingin Pak Pater Levi sesepuh ini sesepuh yang asli, sesepuh kita. Pak Ignas pemimpin Program Global dan Bapak Pastor, maaf kalau namanya saya juga kurang tahu. Karena maklum 2 tahun kita terpaksa tinggal masing-masing dan tidak bisa berkumpul. Saya juga ingin kehadiran Pak Bambang bersama Ibu dan keluarga, Bapak Patori bersama Ibu dan keluarga, dan Bapak Robert, para pastor, para brother, sister, brother, kaum awam, semua yang ada. Senang saya secara pribadi karena semua telah kembali dan berkumpul. Yang terakhir kali kita berada di sini itu tahun 2020, dan setelah itu seperti sudah saya sampaikan kita berjuang masing-masing untuk bertahan hidup. Jadi terima kasih, praise the Lord, welcome back. So I'm glad for those who are not Indonesians. We are more than happy to welcome you in our community. This is Global Global. This is who we are. Ini komunitas kami dan kami sangat bangga dan puji Tuhan dari persatuan lagi di tempat ini. Dan terima kasih untuk suster yang sudah memberikan kita kor yang begitu indah. Saya secara pribadi kalau mendengar kor Indonesia itu rasanya seperti rindu kampung halaman. Terima kasih kor yang begitu bagus. Juga kepada pastor, para pastor yang telah memimpin misa dan juga pemilik kita hari ini yang begitu berkenan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Karena kita selama 2 tahun di Kurung, jadi kita mempersiapkan acara hari ini dengan apa adanya. Jadi mohon maaf atas kekurangan. Ya, tadi saudara juga ada hilang muncul, mohon maaf juga. Kami itu menjadi masukan buat kami untuk di acara-acara selanjutnya mungkin kami ingin mempersiapkan secara lebih baik dengan bantuan Bapak Ibu. Terima kasih, dan nanti kita ada sedikit hidangan ya. Terima kasih juga kepada suster-suster Afiel yang sudah mempersiapkan makanan, dan suster-suster dari komunitas yang sudah memberikan sumbangan, khususnya untuk Pater John yang sudah Pater John Bako yang sudah membantu dalam segala hal. Tapi urus kulit sampai jam 12 malam. Jadi itu semangat kita. Terima kasih banyak. Jadi semoga Tuhan memberkati kita semua. Orang bilang ya kita datang dan menikmati atau perayaan kita hari ini. Terima kasih. Mari sekali lagi kita memberikan aplaus yang meriah untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Sambutan yang kedua akan dibawakan dari perwakilan undangan kepada Bapak Bambang Wijonatko. Kami mengundang. Terima kasih. Yang saya hormati, saya muliakan para romo, Frater Levi yang dikeluarkan, dan sesepuh Bapak John yang telah
Kaulat kami untuk memberikan sambutan mewakili undangan. Pertama-tama saya secara pribadi mengucapkan selamat Natal kepada teman-teman sekalian, sahabat-sahabat dari keluarga besar Bapamora Global. Selamat tahun baru 2023. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Yang terhormat Romo dan para sahabat-sahabat sekalian, sebelum saya memberikan sambutan, perkenalkan saya Kolonel Laut Bambang Wisunarko. Saya atas pertahanan di Kedutaan Besar RI di Manila. Kami datang pada hari ini bersama dengan keluarga. Berdiri istri saya Francisca Dora Manila, kemudian saya Yesus Gabriel Alvaro. Kebetulan juga sedang melaksanakan studi di sini di Telasau University. Kemudian saya perkenalkan juga sahabat kami juga dari Kedutaan Besar, Bapak Kapolri, dan saya juga sebagai koordinator fungsi politik di KBRI Manila. Kemudian beliau hadir bersama dengan Ibu. Silakan. Para romo dan sahabat-sahabat Bapamora Global yang saya cintai dan saya banggakan, ini pertama kali kami hadir dalam acara perayaan Natal bersama, tahun baru bersama sahabat-sahabat dari Bapamora. Kebetulan kami juga baru 1 tahun bertugas di Manila sebagai atas pertahanan. Kami terima kasih sekali diperkenankan hadir bertemu dengan teman-teman sekalian. Ternyata luar biasa, jumlahnya banyak sekali. Kami tidak membayangkan sebelumnya. Sebagian kami sudah pernah berinteraksi dengan teman-teman. Kebetulan kami kenal juga beberapa teman-teman para suster yang saat ini ikut berkontribusi dalam paduan suara. Kami pernah terlibat dengan mereka dalam acara peringatan 17 Agustus di KBRI. Beliau sebagai tim over dan luar biasa. Apresiasi yang sangat luar biasa sekali dari teman-teman dari para duta besar dan keluarga besar KBRI Manila pada saat itu, pada teman-teman suster dan diantaranya teman-teman dari Bapamora yang waktu itu turut memeriahkan acara 17 Agustus. Bahkan kami sampaikan di sini Bapak Duta Besar secara pribadi menyampaikan langsung luar biasa. Di luar ekspektasi, Bapak Duta Besar mendengarkan teman-teman nyanyi waktu itu sampai meneteskan air mata. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas undangan dan perkenankan kami hadir di sini. Kami juga sekaligus pada kesempatan ini akan menyampaikan bahwa rencana pada tanggal 15 Januari 2023 kita akan menyelenggarakan perayaan Natal bersama masyarakat diaspora Indonesia bersama dengan KBRI Manila di Kedutaan Besar RI Manila. Kiranya pada kesempatan ini kami mengundang teman-teman dari Bapamora Global, silakan berkenan hadir dalam acara tersebut, kita bersama-sama merayakan Natal bersama. Demikian sambutan dari kami. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan perhatian. Mari sekali lagi kita memberikan sambutan yang berikut dari Ketua Panitia sekaligus Ketua Bapamora Global kepada Pater Ignas kami. Selamat siang semua. Salah satu etnis Bapamora itu dikenal sebagai nama Allah. Kami punya satu peribahasa hungum baat tongan pelona.
Artinya orang yang diagungkan, orang yang dihormati itu dalam etnis kami selalu dijunjung. Orang yang dihormati, orang yang dihargai itu selalu dilihat ke atas. Kita mendongak kepala untuk menghormati mereka yang dijunjung. Terus terang, secara kedalam kami sebagai keluarga besar Lobamora memang berencana untuk tidak mempunyai undangan istimewa. Tapi bahwa hari ini kenyataannya Bapak Ibu, saudara-saudari semua hadir di sini, membuang langkah, membuang waktu untuk ada bersama kami di sini sebagai keluarga besar Lobamora. Bapak Ibu, saudara-saudari adalah undangan yang kami junjung, yang kami dongakkan kepala untuk menghormati. Terima kasih untuk kehadirannya yang tanpa diundang secara resmi, tapi berkenan hadir di sini sebagai undangan. Dengan rendah hati kami ucapkan banyak terima kasih. Saya sedang tidak menggonggong seperti kata pokoknya. Saya mungkin pinjam kata-katanya, analoginya sebagai pohon, dan saya menangkap juga dari khotbah hari ini yang saya kemudian kaitkan dengan satu keluarga. Pohon itu keluarga, ranting-ranting dan daun-daun dengan segala macam simbolisme yang diberikan oleh pengkhotbah adalah kita semua sebagai anggota dari segala macam wajah, dari segala macam kongregasi, dari segala macam keluarga. Dan kita di sini ada bersama setelah dicecar selama 2 tahun oleh Om dan Tante Corona yang kita benci itu, dan kita mesti juga melambungkan syukur pada Tuhan bahwa kita masih bisa berkumpul sekali lagi di sini sebagai satu pohon, sebagai satu keluarga Lobamora dengan slogan yang baru, dengan denyutan jantung yang sama, kita melangkah bersama sebagai satu keluarga besar, keluarga Lobamora. Untuk omong terima kasih satu persatu itu saya juga takut didemonstrasi, karena pasti akan ada yang dilupakan. Tapi bahwa kita semua memberi tangan kita semua memberi hati kita semua memberi kaki kita semua memberi mata dan kepala kita untuk keberhasilan acara kita malam ini. Kita masih sangat bersyukur. Silakan. Jadi apa yang kita berikan, yang lain beri lebih, seperti yang Pak John ngomong, yang lain beri dari apa yang kita punya, yang kita rasa itu lebih. Dan untuk yang diberikan itu, untuk yang diulurkan itu, sekali lagi kita dan atas nama panitia dan keluarga besar Lobamora, kita mengaturkan banyak terima kasih. Hadir kita di sini saja sudah lebih dari yang kita harapkan. Sekali lagi terima kasih banyak. Pohon ini dia akan tetap berkembang, dia tetap akan bertumbuh, dia tetap akan menghasilkan buah. Itu tergantung dari setiap rantingnya,
tergantung dari setiap akarnya, tergantung dari setiap dahan dan daun-daunnya. Dan mereka itu adalah kita semua. Kalau banyak yang belum sempat hadir di sini dan kita kenal, kita harapkan supaya kita menjadi perpanjangan tangan dari semua yang ada di sini untuk menyampaikan kepada yang lain itu untuk bergabung di sini dalam satu keluarga Flobaman. Berkhotbah itu mendeskripsikan secara baik sekali tentang keluarga, tentang Flobaman itu hari ini. Saya harap kalau bukan kita punya hati yang tersentuh, paling kurang otak kita tersentuh untuk berpikir tentang orang lain supaya kita sekali lagi macam saya sudah mulai ngomong. Jadi terima kasih banyak dan juga dari hati yang paling dalam dan mohon maaf Pak John sebagai sesepuh menyebut beberapa hal yang tidak berkenan yang terjadi selama misa ataupun sebelum misa, sudah mengucapkan juga mohon maaf untuk kita semua. Tapi saya sekali lagi untuk menggarisbawahi itu mohon maaf, dan saya hanya mau mohon maaf untuk para undangan dan mereka yang bukan orang Indonesia yang ada di sini. Semua yang terjadi ini kita semua punya. Jadi saya tidak mau minta maaf kepada suster RVM, minta maaf kepada suster SPS atau SSPS dan lain-lain. Karena kita ini keluarga, kita yang berpartisipasi untuk ini, yang tidak berperlu kita punya. Tapi saya mau mohon maaf untuk para undangan dan mereka yang bukan warga Flobaman untuk segala hal yang tidak berkenan. Kami punya hati terbuka untuk menerima, termasuk menerima dari kekurangan yang kita alami di sini. Sekali lagi, banyak terima kasih, minta maaf untuk semuanya. Selamat pesta Natal dan bahagia tahun baru yang sudah lewat itu. Mari bersama dengan semangat. Mari kita berikan aplaus untuk Bapak Ibu. Acara yang berikut perkenalan dari setiap kongregasi, tetapi kita tidak diajak untuk berkenalan di satu persatu. Nanti saya sendiri yang memandu, tinggal saya menyebut nama kongregasi, lalu anggota dari kongregasi itu silakan berdiri dan mengangkat tangan memberi senyum yang paling manis kepada kami semua. Sepakat? Oke, yang ini saya tidak bisa sendiri karena yang saya terima dari seksi penerima tamu tadi ada 34 biara, jadi saya akan bisa pingsan. Setelah saya dapat 34, saya tidak tahu mau ngomong apa. Jadi saya mengundang teman saya, Brother Andreas, silakan mendampingi saya. Orang bilang terkenal, maka kalau untuk saya kalau dikenal maka tambah saya. Oke, yang pertama kongregasi CICM. Mana teman-teman dari kongregasi CICM, silakan yang berikut teman-teman dari OP. Silakan berdiri. Dan yang berikut kongregasi SMI. Bisa sedikit berdirikan yang boleh sini. Oke. SSF X nanti. Teman terima kasih. Dan yang berikut RVN. Oke, SSPS. Mana SSPS? Termasuk saya sendiri SSPS.
Yang berikut SCHP. Minta maaf tersebut. Ya, terima kasih. Yang berikut DSA. Yang berikut Augustinian of the Assumption. Yang ada di mana? Ya. Kongregasi FMN. Matuti Maria. Yang berikut Diocesa Sintang. Sintang. Dari Diocesa Surabaya. Dari Papua. SCB. Kamilan. SD. IMSC. Somasan. Banyak. Terima kasih. Redactions. Dari konsumen. Suster mewakili. Ya. BCPB. BCPB. Terima kasih. SCMN. SCM. Oh, bukan. SDW. SDW. ZSMHD. Z. RSCJ. CRS. College Regular of Sumastan. SPD. RCD. Bridget. Sampaian. Skala premium. Terima kasih. Franciscan Daughter of Saint Elizabeth. PLM, mari kita sambut mereka. Bisa berdiri. Ya. Terima kasih. Juga YSF dan juga semua siswa anggota RSBS. Terima kasih sudah satu lagi juga Bunda Rominas. mungkin ada teman-teman dari kongregasi lain yang belum disebutkan namanya. Berdiri. Teman-teman dari kalian. Teman-teman yang di sana terdiri dari rumah Fransiskan. Teman-teman dari Fransiskan. Salvadoran. CMF. Cewek. Pasienis. Kita punya pastor. Pasienis. Terima kasih banyak. Mungkin ada yang lain yang belum disebutkan.
Osa Supremo. Dari Kongregasi LSJ. Ulama belum? Pada OKOP, saya beberapa teman yang ini belum memberikan hari, maka saya memberikan kepada mereka untuk memperkenalkan diri. The sister, please introduce your congregation, your name. Good afternoon, everyone. I'm Sister Christine Sanilai. I am from Myanmar. I belong to Missionary Sister of Singapore. And also some fathers, there is a priest, so to introduce them. Father Christopher from Myanmar, there is a priest. And Father Luigi from Myanmar, and Father Andro from China. And Sister Pan from Vietnam. Professor King for brothers and sisters joining us in this celebration. And bagi kongregasi yang belum memiliki register, kami persilakan untuk register. Mungkin masih ada yang perlu disebutkan? I am Sister Dorothy from the congregation DDA. Nama saya Luciana from the congregation SMR. SMR. Thank you. Dan sekali lagi untuk para tamu, awan, mungkin bisa berkenalan di sini. Bila-bila Pastor. Saya sudah dikenal, ada juga Pak Robert, salah satu keluarga awam juga. Pak Robert datang bersama dua putranya dan istrinya juga. Dan hadir bersama saya juga istri dan anak saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Dan semoga kita sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, damai sambil memuliakan Tuhan.